Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Devi Okti Triastuti dengan akhir NIM 057 yang mendapatkan tugas akhir wawancara mata kuliah berbicara dialektika yang diampu oleh dosen Bapak Setiawan Pujono, SPD MPD. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang karyawan di sebuah toko Mas Jawa di daerah Jalan Jogja Solo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Pada zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat kalangan dini sampai dewasa yang menggunakan atau sekedar mengoleksi emas atau perhiasan. Pada kesempatan kali ini saya diberi bersamai karyawan pekerja keras dari toko Mas Jawa yang sudah berkelana dengan Mas selama setengah tahun. Nah, sebelum lanjut ke wawancara, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Devi Okti. Saya adalah mahasiswa PBSI Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Dan di samping saya ada narasumber seorang karyawan pekerja keras yang hebat. Boleh nih Kak perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan ya Kak, nama saya Aulia Karisma Putri. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi, saya memang pekerja keras karena saya adalah karyawan dari toko Mas Jawa. Wah, ternyata memang pekerja keras ya Kak Aulia ini. Nah, baik, terima kasih Kak Aulia. Terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancara. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan seputar pekerjaan yang sekarang Kak Aulia jalani dalam sehari-harinya. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Sebagai seorang karyawan di toko Mas Jawa ini, pastinya Kak Aulia mengetahui beberapa sejarah tentang toko Mas Jawa ini. Nah, sejarah dari toko Mas Jawa yang Kak Aulia tahu ini bagaimana sih? Untuk sejarahnya yaitu pada tahun 1980 ya Kak ya, mulai dengan nama dagang toko Mas Semar. Namun setelah 30 tahun jauh menggunakan nama ini, toko ini diputuskan mengganti nama dagang menjadi Toko Mas Semar Jawa dan sekarang menjadi Toko Mas Jawa. Hal ini dikarenakan oleh persaingan dagang dan demi menguatkan kualitas Toko Mas Jawa supaya lebih dikenal baik oleh kalangan masyarakat. Dan Toko Mas Jawa juga dapat dipercaya oleh banyak orang hingga sejauh ini karena mengutamakan kualitas pelayanan dan produk yang disediakan Kak. Baik. Wah, sepertinya sejarah yang ada intinya bertujuan untuk mengutamakan kualitas produk serta pelayanannya nih. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua nih Kak, pastinya terdapat visi misi dalam bekerja di toko Mas Jawa ini. Lalu apa sih Kak visi misi dari toko Mas Jawa ini? Untuk visi misinya sudah ada di web ya Mbak ya. Bisa dilihat di web kami Toko Mas Jawa, tapi di sini saya akan membacakan sedikit visi dan misi dari Toko Mas Jawa ini. Untuk yang pertama, Toko Mas Jawa itu memiliki visi untuk menjadi pusat perhiasan terpercaya dan terbaik di kalangan masyarakat Jawa dan Indonesia. Untuk misinya yang pertama yaitu menyediakan jenis-jenis perhiasan emas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dan tren perhiasan terbaru yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau serta bersaing. Yang kedua yaitu menyediakan perhiasan dan produk emas dengan kadar yang jujur, jelas dan transparan Kak. Untuk yang ketiga, kami mengutamakan memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten. Wah, baik Kak. Jadi kita bisa melihat di webnya ya teman-teman. Lalu untuk pertanyaan ketiga nih Kak, bagaimana dengan produk yang dijual toko Mas Jawa ini? Bagaimana Kak? Jadi toko Mas Jawa ini memiliki beberapa macam produk ya Mbak ya. Untuk yang pertama yaitu perhiasan emas dan serta emas batangan atau logam mulia, sering disebut antam gitu loh Kak. Untuk perhiasan emas yang disediakan oleh toko Mas Jawa ini itu dimulai dari kadar yang paling rendah kadar 10, kadar 17 karat, kadar 22 karat sampai 23 dan 24 karat Kak. Untuk emas batangan yang kami jual yaitu yang sering disebut masyarakat dengan logam mulia memiliki kadar 23 sampai 24 karat nih Kak. Dan produk ini tuh sangat cocok sekali untuk dijadikan investasi karena nilainya yang selalu cenderung naik dan sifatnya yang fluid atau mudah diperjualbelikan di mana saja.
Wah, baik Kak. Tadi terkait produknya, lalu bagaimana dengan pelayanannya nih Kak? Nah, apalagi Kak Aulia ini sebagai karyawan pasti tahu persis bagaimana pelayanan toko Mas Jawa ini. Selain kami itu memiliki koleksi produk perhiasan yang banyak nih ya kak ya, kayak emas batangan juga yang banyak yang lengkap, toko Mas Jawa itu juga menjunjung tinggi nilai kualitas pelayanan kepada para customernya, karena kepuasan customer itu nomor satu buat kami, baik customer yang datang secara offline kak maupun yang customer online melalui marketplace atau bisa langsung secara langsung melalui WhatsApp toko gitu. Wah, jadi bisa offline maupun online ya. Ya. Oke, lalu bagaimana untuk sistem persyaratan dan juga tes yang ada untuk menjadi salah satu karyawan di toko Mas Jawa ini Kak Aulia? Untuk tesnya itu seperti biasa ya Mbak ya, seperti kita kalau misalnya mau masuk kerja. Untuk tesnya itu seperti tes penalaran gitu, dan nanti ada tes dari perusahaan juga. Yang terpenting sih skill komunikasi kita yang bagus ya Kak, karena kita kan memasarkan beberapa produk supaya customer itu terpikat dengan produk kami dan mampu bekerja dengan tim, itu yang paling penting Kak, soalnya dimana-mana pun juga seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu mau belajar, berkembang lebih baik menjadi salah satu faktor terbesar untuk menjadi karyawan di toko Mas Jawa ini, karena kami memerlukan banyak orang yang mau berkembang dan mau berproses di toko kami Kak. Wah, baik Kak. Lalu nih, pertanyaan selanjutnya. Adanya tes dalam sistem persyaratan menjadikan karyawan ini pastinya memerlukan sebuah basic. Nah, basic apa sih yang diperlukan dalam tes ini? Sebenarnya hitungan sih Kak, cuman nggak terlalu banyak dihitungannya, karena basic kami itu kan kayak memasarkan produk ya. Jadi skill komunikasi itu yang seperti yang saya bilang sebelumnya, skill komunikasi itu yang paling utama, karena selain kami menjunjung tinggi nilai komunikasi dengan customer yang baik, kami itu juga melakukan perhitungan yang tepat dan cepat dan cekatan dalam melayani customer gitu. Baik, jadi harus tepat intinya begitu. Lalu Kak Aulia ini kan sudah berkelana dengan Mas sekitar setengah tahunan nih Kak. Nah, pastinya ada pengalaman buruk atau yang tidak mengenakan. Apakah dapat diceritakan nih pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan? Untuk para karyawan retail pasti ya tahu ya Kak ya, kalau nggak enaknya itu cuman karena kita menemui beberapa orang dengan karakter yang berbeda-beda. Mungkin kita melayani sudah sepenuh hati, tapi mereka karena cenderung ke sifatnya yang mungkin ya seperti itu, jadi memperlakukan kami tuh sebagai menjadi yang tidak baik gitu. Kayak kita udah melayani sepenuh hati nih, tapi mereka jawabnya dengan kata-kata yang tidak senonoh atau dengan kata-kata yang nada tinggi atau gimana, yang menjadikan kami itu sebagai karyawan itu menjadi dituntut untuk selalu profesional. Walaupun seperti itu kami nggak bisa namanya membantai, itu nggak bisa, karena itu sudah menjadi SOP kami melayani dengan sepenuh hati. Jadi memang benar-benar membutuhkan sebuah keprofesionalan. Ya. Gitu. Wah, pastinya dalam pengalaman yang ada ini Kak Aulia pastinya banyak menemukan hal-hal baru bekerja di toko Mas Jawa ini. Bisa nih diceritakan hal-hal baru apa saja sih yang diketahui selama Kak Aulia ini bekerja di toko Mas Jawa? Yang pertama sih, saya lebih tahu tentang perhiasan ya Kak ya, karena sebelumnya saya adalah orang yang awam dengan perhiasan. Karena saya bekerja di sini, saya menjadi lebih tahu tentang jenis-jenis perhiasan serta emas batangan untuk investasi yang bagus Kak. Dan yang paling utama itu saya menjadi pribadi yang lebih komunikatif, karena setiap hari saya bertemu dengan customer dengan karakter yang berbeda-beda tersebut. Serta saya menjadi seseorang yang telaten Kak, karena kan saya dituntut untuk menjaga amanah ya, sepertinya kayak menjaga emas yang kecil-kecil itu sebuah ketelatenan yang luar biasa. Ya, berarti kita harus komunikatif, telaten, juga bertanggung jawab. Seperti itu ya Kak? Betul. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dengan hal-hal baru yang barusan Kak Aulia ceritakan nih, apakah bekerja sebagai karyawan toko Mas Jawa ini Kak Aulia dapat menyesuaikan lingkungan baru?
Bisa sih Kak, karena kan kami kan harus dituntut bekerja bekerja tim ya Kak ya. Jadi namanya pekerjaan ya Kak ya. Mungkin sehari 2 hari kita belum bisa adaptasi, karena kalau misalnya bekerja kan harus dituntut dengan SOP seperti itu. Dan saya juga harus bisa menyesuaikan tempat, karena nggak seterusnya kita harus menjadi orang yang awam tentang semuanya. Jadi saya bisa mengikuti semua prosedur bekerja dengan baik. Dengan lingkungan baru juga, teman-temannya juga asik-asik semua sih Kak, karena kan kami dituntut untuk bekerja secara tim ya. Seperti itu. Baik, berarti kayak penyesuaian itu memang benar-benar penting di awal gitu ya Kak. Ya. Lalu nih Kak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kesan Kak Aulia bekerja di toko Mas Jawa ini? Kesan saya yang pertama yaitu menyenangkan sih, menyenangkan bisa tahu beberapa produk emas, model-model terbaru, dan bisa menjadi wanita yang pandai berinvestasi. Amin, amin ya. Yang penting sih menyenangkan sih Kak, karena timnya semuanya alhamdulillah baik gitu. Wah baik, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya untuk Kak Aulia. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Kak Aul sebagai narasumber saya pada kesempatan kali ini. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan selalu dalam bekerja. Terima kasih Kak Aulia, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Saya harap saya bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkembang di toko Mas Jawa ini, karena saya di sini dari mulai bukan siapa-siapa dan saya bisa tahu sejauh ini tentang toko Mas Jawa. Dari mulai nol saya nggak tahu apa-apa, dan saya menjadi yang sekarang ini itu juga berkat toko Mas Jawa. Dan buat Kak Devi, tetap semangat terus ya untuk menjalani semuanya. Wah baik, terima kasih nih Kak kepada Kak Aulia untuk kesempatan kali ini. Saya sekali lagi benar-benar terima kasih nih. Sama-sama. Baik, saya Devi Okti Triastuti dengan Ikhranim 057 pamit undur diri. Semoga wawancara tugas saya ini dapat sesuai dengan baik serta dapat bermanfaat, menambah ilmu informasi bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.